Ini penting banget gue ingetin sekali lagi karena kalau lu udah bikin sesuatu hal yang konteksnya itu sudah komersil, entah itu lu sewain ataupun lu jual lepas, lu harus tingkatin kualitas produk lu. UI UX itu penting karena UI UX adalah tampilan yang akan dilihat pertama kali oleh si user. Kenapa tiba-tiba ada produk yang seluruh warnanya itu kebanyakan biru toska, tiba-tiba ada kuning? Itu nggak masuk. Ya, ini lihat dari statistik ini aja nih, kebanyakan white space. Nah, contoh lainnya ini, ya, di bagian landing page-nya, antara banner slidernya, itu tuh nggak ada spacing, guys. Nempel, anjir, nempel banget kayak gini, pelit banget ngasih margin kayaknya ya. Jangan sampai ketika ada orang komen jelek sesuai fakta, lu malah rasis, anjir, ngatain bangsa, tuh. Mungkin di sini lu semua udah pada tahu ya, biasa tools atau aplikasi yang dipakai buat ngedesain umumnya, itu adalah Figma. Nah guys, sebenarnya di Figma itu juga udah ada fitur Generate Design by AI. Nama fiturnya adalah Figma Make, dimana lu bisa prompting atau vibe design sama kayak pada umumnya ya, kalau Lovable dan lain-lain, lu tinggal prompting dan voila, jadilah hasil dari desainnya. Tapi di Figma Make ini, lu harus langganan di pricing Figma yang berbayar. Yang mana menurut gue sebagai orang yang pernah pakai Figma Make atau produknya si Figma Make ini, menurut gue hasilnya masih agak kurang oke. Hasilnya tuh masih kayak Lovable, Replit, dan masih banyak lagi lah. Nah, belum lama ini ada aplikasi baru yang mirip banget kayak Figma menurut gue ya. Mulai dari kayak layoutingnya, layernya, sampai dengan panel di sebelah kanan properti untuk set border radius dan styling-styling lainnya. Nama app-nya adalah Pencil. Ya, sampai video ini dibuat, emang sih pricing-nya itu sekarang masih gratis dan gue nggak tahu ke depannya apakah si pensilnya akan tetap selalu gratis atau nanti ketika udah open public, non beta lagi akan jadi fitur berbayar. Gue sendiri udah mau pakai beberapa hari yang lalu dan yang bikin gue suka dari si pensil ini adalah pertama, lu bisa connect ke local AI agent lu. Misalkan lu punya Cloud Code yang udah langganan premium, lu udah punya Cloud Code CLI-nya nih, ataupun Codex misalkan yang dari ChatGPT, itu lu bisa dengan mudah koneksiin ke pensil ini. Nah kayak gini ya, gue udah punya ada Cloud Code ataupun Codex. Selain itu, Pencil juga punya MCP tools-nya. Ya misalkan kalau lu pengen ngedesain tanpa melalui chat box di Pencilnya, lu bisa lewat terminal. Dengan cara agen lu atau AI agen lu bakal interaksi menggunakan MCP tools. Nah selain itu, ada fitur lainnya yang bagus dari Pencil adalah berapa banyak agen yang bisa bekerja secara bersamaan. Lu bisa setting di chat box ini, dia bisa sampai up to 6 kali ya. Jadi lu bayangin di sini ada 6 orang atau 6 AI yang akan ngedesain secara berbarengan sesuai dengan perintah dan requirement yang lu buat. Pencil juga nggak mau kalah dari produk-produk lainnya. Mereka udah nyiapin lu beberapa library yang udah disediain sama Pencil dan lu udah pakai. Misalkan kayak ShadCN, paling umum banget ya, ini kayak UI framework sejuta umat bagi developer React khususnya. Dan sini ada lagi kayak Lunaris, nih gua nggak tahu apa, Halo, ada juga Nitro. Dan selain itu, si Pencil juga nyediain beberapa style reference yang mungkin lu bisa lihat, lu explore, cocok, bisa lu pakai. Tapi menurut gue pribadi, secara koleksi style dan reference itu masih bagus Super Design. Nah buat lu yang belum nonton video gue tentang Super Design atau Vibe Design, lu bisa tonton videonya di atas ini. Oke, kita lanjut nih ya. Gimana sih berarti caranya kalau misalkan si Pencil ini nggak punya style reference sebanyak Super Design, tapi kita pengen pakai Pencil sebagai daily basis buat kita ngedesain. Ada 2 tempat yang gue rekomendasin buat lu nyari style reference langsung dapetin desain tokennya dalam bentuk desain kayak desain markdown ya untuk si AI agent ini biar dapet konteks langsung tentang desainnya. Pertama lu bisa ke getdesign.md. Di sana adalah website gratis mirip kayak Mobin, tapi outputnya tuh langsung menyediakan lu berupa file desain MD atau konten yang bisa lu copy buat dikasih makan ke AI-nya. Mereka nyediain banyak banget reference dari website-website besar kayak Airbnb, Apple, Binance, dan masih banyak lagi. Atau kedua, misalkan website yang lu pengen jadiin referensi itu nggak ada di list Get Design tadi, lu bisa install extension browser namanya design.md style extractor. Jadi lu nanti tinggal kunjungin websitenya aja dan klik extensionnya buat dapetin konteks atau desain sistemnya ya. Nah kita langsung praktekin aja di sini. Ini misalnya contoh kita ngambil dari store page-nya Apple.
Tadi gue udah install ya, ini tinggal diklik aja dan voila, dapatlah desain token atau desain sistemnya yang mengikuti reference dari Apple website ini. Oke, Bang, next berikutnya gimana sih? Ya, lu tinggal copy aja nih konten dari desain MD-nya. Abis itu lu buka Pencil aplikasinya. Ini gue coba agen 1 kali dulu ya. Create a landing page for my online store. Following or using design context or system below. Oke. Jadi secara flow atau secara tahapan itu masih sama aja kayak video yang gue bahas di Vibe Design kemarin. Lu cari referensi desainnya dulu, lu dapetin desain sistem atau desain konteksnya, habis itu baru suruh AI-nya ngedesain berdasarkan desain sistem tersebut. Ini supaya AI-nya nggak halusinasi dan bikin tampilan website lu itu jadi kayak terlalu vibe design atau AI slop banget ya. Nah, ini gimmick yang menurut gue bagus ya dari si Pencil ini. Yang tadi gue bilang, dia itu bisa real time kolaborasi, lu bisa spawn multiple agent sekaligus dan lihat, lu bisa ngelihat si agentnya ini seolah-olah manusia yang lagi ngedesain gitu. Langsung ada namanya, dia langsung editing di sini. Dan nanti kita bisa lihat dari hasilnya. Nah guys, ini dia hasilnya ketika si AI-nya udah selesai melakukan desain, outputnya itu langsung ada di Pencil kanvasnya. Dan ketika lu klik kanvasnya, yang tadi gue bilang ya, secara fitur layout itu mirip banget kayak Figma. Jadi di sebelah kanannya lu bisa modifikasi entah itu border, posisi, auto layout, warna, padding, margin, spacing, tipografi. Semuanya yang bener-bener mirip banget kayak Figma. Jadi buat lu yang pengguna Figma sebelumnya, menurut gua ketika pindah ke Pencil ini nggak akan belajar jauh banget ya, karena mirip tadi. Dan yang gua suka dari si Pencil ini adalah implementasi desainnya tuh mengikuti best practice di Figma. Contoh, dia itu udah pakai auto layout. Nah, buat yang belum tahu mungkin belum belajar fundamental desain UI UX di Figma ya. Jadi ketika lu pakai auto layout, lu nggak usah ribet-ribet posisiin lokasi-lokasinya secara manual lagi. Tapi ketika lu pengen ubah kayak gini, nah semuanya itu udah langsung otomatis pada posisinya bener. Jadi lu tinggal drag and drop aja, mau diposisiin ke atas, ke bawah, atau lu switch, itu yang biasanya atau harus dilakuin di Figma ya secara best practice. Si AI-nya ini udah ngerti, udah implementasi best practice penggunaan desain. Tapi output ini nggak bisa 100% langsung kita pakai. Yang tadi gue bilang, atau di video yang sebelumnya udah pernah gue jelasin, kalau lu harus verifikasi dulu hasilnya. Apakah bener-bener si AI-nya ini paham dengan desain konteks atau desain sistem yang outputnya itu sesuai yang lu inginin. Contoh, misalkan di sini ada AI slop nih, ya, dimana harusnya secara copywriting itu CTA area ini atau CTA sectionnya ini bukan punya background hitam lagi dan sampai gambarnya tuh ke cut off ya. Tapi harusnya tulisan dan button-buttonnya itu berada di atasnya dari gambar atau overlay stacking. Nah caranya lu bisa edit manual, ya edit-edit kayak lu desain pada umumnya, atau bisa juga lu suruh AI buat modifikasi. Tinggal lu klik aja objek mana yang pengen lu ganti dan di sini akan muncul satu objek selected. Lu bisa juga multiple select pakai shift. Misalkan di sini gue pengen jelasin the copywriting or the content should not have different section or area. It should be a stacked overlay at the top of the product image. Misalkan, jadi kayak dia itu overlay berada di atas ya. Nah, habis ini tinggal kita tunggu aja guys hasilnya. Oke guys, ini dia hasil revisi yang tadi awalnya CTA atau copywritingnya itu berada di atasnya gambar atau di atasnya produk image. Sekarang sesuai instruksi gua, dia itu udah overlay. Tapi lihat nih, apakah ini jelek atau AI slop? Tenang guys, yang tadi gua bilang, si Pencil ini itu outputnya udah mengikuti standar best practice design pada Figma umumnya. So, ketika lu melihat kayak gini ya, kayak jelek, lu tinggal drag aja supaya posisi teksnya itu nggak berada pas di atasnya produk image banget ya. Jadi teks-teksnya itu kebaca, kelihatan, dan lu nggak perlu ngeposisiin ulang lagi secara manual nih teksnya. Karena dia udah pakai auto layout, semua gambar atau sizing itu otomatis mengikuti ketika lu nge-resize image atau screen-nya. Nah, ini udah jadi, udah terverifikasi menurut gua desain sistem atau desain konteksnya itu udah sesuai dengan apa yang
kita copy tadi dari desain AMD atau dari website Apple Store, next step-nya lu tinggal suruh AI-nya buat ngebikinin misalkan landing page store lu atau ngebikinin toko online lu sendiri berdasarkan desain sistem ataupun desain konteks si Apple punya ini. Nah, ini penting banget teman-teman karena company besar sekelas Apple itu udah punya tim UI UX-nya sendiri. Mereka tuh nge-hire expert UI UX. Sehingga hasil desainnya itu udah pasti best practice, color-nya juga nggak bikin sakit mata, padding, spacing, semuanya ya. Nah, lu sebagai vibe design atau orang awam tetap harus punya ilmu fundamentalnya. Yang tadi gue bilang, belajar cara menggunakan toolsnya kayak auto layout itu apa, fungsinya kayak gimana, belajar tentang color pattern, belajar tentang sizing atau spacing, supaya ketika orang ngeliat desain ataupun aplikasi yang lu buat itu enak banget. Oke? Ini penting banget gue ingetin sekali lagi karena kalau lu udah bikin sesuatu hal yang konteksnya itu sudah komersil, entah itu lu sewain ataupun lu jual lepas, lu harus tingkatin kualitas produk lu. UI UX itu penting karena UI UX adalah tampilan yang akan dilihat pertama kali oleh si user. Nah, jangan sampai kayak orang ini yang jualan produk toko online, ya dia jualan source code-nya, tapi hasilnya busuk. UI UX-nya itu jelek banget, bikin mata kita perih. Nih ya, gue contoh ini ya. Mulai dari tabelnya, ini desainnya aneh, kemudian pemilihan warnanya juga kocak. Kemudian lihat nih, masa ada CTA kuning, ya kuning ngejreng banget. Terus juga kotak bagian atas gradiennya nggak masuk, dan ini gue bingung jujur karena mana yang primary color, mana yang secondary color. Kenapa tiba-tiba ada produk yang seluruh warnanya itu kebanyakan biru toska, tiba-tiba ada kuning? Itu nggak masuk ya. Nah, contohnya nih lainnya, lihat ini tombol-tombolnya pemilihan kapan harus pakai tombol outline, kapan harus pakai solid, ini juga menurut gua nggak dipertimbangin ya. Ini tiba-tiba ada yang gradient menyala banget, shining. Ini lihat dari statistik ini aja nih, kebanyakan white space. Aneh banget. Oke, ini kita baru ngomongin UI UX nih. Ini kita belum ngomongin infrastruktur secara belakang atau logic code-nya nih, jangan-jangan. Nah, dari sini aja udah kelihatan jelek ya. Nah, contoh lainnya ini ya, di bagian landing page-nya antara banner slidernya itu tuh nggak ada spacing guys, nempel, anjir nempel banget kayak gini, pelit banget ngasih margin kayaknya ya. Nah, saran gua buat lu semua yang udah masuk komersil itu tolonglah. Pertama, belajar fundamental desain dulu yang bener-bener. Kedua, kalau lu nggak bisa ngedesain, pakai UI komponen aja. Ketiga, atau suruh AI yang tadi gua bilang. Jangan sampai ketika ada orang komen jelek sesuai fakta, lu malah rasis anjir, ngatain bangsa tuh. Ya, jangan kayak gini, jangan dicontoh ya. Nah, gue pengen kedepannya ketika lu udah belajar tools-tools, apalagi ini ada free, tetaplah guys belajar fundamental, apalagi kalau lu bikin sebuah produk platform yang itu udah masuk ranah komersil. Gimana coba misalkan kita pengen bersaing sama market global, sama orang-orang di luar sana, kalau kualitas produk yang kita bikin sendiri aja itu masih jelek, masih busuk, nggak layak. Gue akan sangat memaklumin kalau lu masih di level belajar. Mahasiswa bikin portofolio, bikin open source project, intinya masih scope belajar. It's okay, it's fine. Tampilan lu masih jelek, kode lu masih berantakan, nggak apa-apa. Tapi ketika lu udah masuk ke tahap komersil, gue orang pertama yang akan ngejudge atau ngejelek-jelekin produk lu kalau emang hasilnya jelek. Jangan lupa support konten-konten gue di channel ini, subscribe, it's fucking free. Jangan lupa like dan komen juga. Thank you.